Wajah Molly menjadi gelap. Sial, apapun yang dia lakukan, orang-orang itu menganggapnya seperti iblis Qin. Ayo kita semua pergi. Molly melambaikan tangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Sekarang, dia hanya ingin memulihkan kekuatannya sesegera mungkin. Ya, kami akan mengikuti perintah orang dewasa, mari kita semua mundur. Eugene buru-buru berdiri, lalu berkata kepada Yuli, Lier, kamu jaga senior di sini, dan jangan biarkan dia menderita keluhan apapun, apakah kamu mengerti? Ya, ayah. Yuli mengangguk dengan serius, senior adalah penyelamat suku keturunan Dark Abyssku. Putrimu tidak akan pernah membiarkannya menderita keluhan apapun. Pria kayu ini, mengapa dia tidak bisa mengerti? Mendengar perkataan putrinya, Yachen merasa cemas dan buru-buru mengirim pesan, putriku, kamu bukan anak kecil lagi. Kamu tidak pernah menikah karena kamu disukai oleh dunia pemakan. Namun, kamu harus tahu bahwa jika seorang wanita dapat memiliki pendukung, lebih baik mencari pendukung. Bagaimanapun, dunia pemakan ini adalah tempat di mana orang-orang dimakan. Tanpa pendukung, kamu akan. Aduh, apakah kamu mengerti apa yang dimaksud ayah? Kamu telah merawat pria ini selama berhari-hari. Meskipun dia terbuat dari kayu, dia akan memiliki perasaan padanya. Mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk membuat fait accompli? Ayah. Yuli Xiuhe mengirim pesan suara, menyela dia, putriku bukan orang seperti itu. Yu Heng buru-buru mengirim pesan suara, putriku, apakah menurutmu ayahmu adalah tipe orang yang akan menjual putrimu demi keuntungan? Meskipun orang-orang itu ditolak oleh senior sebelumnya, dunia devouring adalah sebuah eksistensi. Begitu berita itu disampaikan kembali, pasti akan ada master yang datang. Pada saat itu, suku keturunan Dark Abyssku masih tidak akan lolos dari kehancuran. Dan jika kamu dapat mengikuti senior, mungkin kamu dapat memiliki secercah harapan dan meninggalkan benih untuk suku keturunan Dark Abyssku. Apakah kamu mengerti? Yuli tampak muram, dan akhirnya memahami niat baik ayahnya. Dia tidak memikirkan kepentingan suku, tetapi hanya ingin bertahan hidup. Ayah, mata Yuli berkaca-kaca, dia merasakan kasih sayang seorang ayah yang bagai gunung. Percakapan antara dua orang ini tampak rahasia, tetapi Molly begitu kuat sehingga dia mendengar semuanya, dan tidak bisa berkata apa-apa. Apakah ini sudah menjadi kesepakatan? Apa kata-kata cabul ini? Apa pendapatmu tentang dia, Molly? Kenapa kalian tidak pergi saja? Ucapnya dengan suara berat dan wajah tegas. Baiklah, kami pamit dulu. Yu Cheng dan yang lainnya tak berani menunda lagi, mereka pun bergegas mundur, dan langsung pergi dalam sekejap. Di dalam rumah, hanya Xiaopu, Yuli dan Molly yang tersisa. Nona, Xiaopu pergi dulu. Xiaopu melirik Molly, lalu Yuli, berpikir bahwa dia tidak bisa merusak keberuntungan nona muda itu, jadi dia cepat-cepat pergi. Tiba-tiba, hanya Yuli dan Molly yang tersisa di rumah. Yuli mendongak dan melirik Molly. Keduanya saling berpandangan. Memikirkan apa yang dikatakan ayahnya sebelumnya, Yuli tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya karena malu, tidak berani menatap Molly. Dalam beberapa bulan terakhir, Yuli tidak tahu sudah berapa kali dia berduaan dengan Molly di tengah malam. Dia tidak punya hayalan apapun dan hanya memperlakukan Molly sebagai mayat hidup, dan mencurahkan isi hatinya kepadanya. Namun, pada saat ini, Molly hidup kembali, dan sosok yang tinggi dan agung di depannya memberinya kejutan yang sangat besar. Hatinya dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat, dan jejak emosi yang tidak dapat dijelaskan pun lahir. Memikirkan kembali sosok Molly yang tinggi dan anggun, aku tiba-tiba berpikir bahwa akan menjadi hal yang sangat baik jika aku bisa mengabdikan diriku kepada pria seperti itu. Molly menatap pipi Yuli yang kemerahan dan wajah cantiknya, dan tiba-tiba merasa kesal.
Dia merasa perlu menjelaskan semuanya dengan jelas kepada pihak lain dan mengingatkannya untuk menghindari kesalahpahaman Yuli. Lagi pula, aku berbeda dari sebagian orang. Aku bukan tipe orang yang terangsang saat melihat wanita. Setelah berpikir sejenak, Molly berkata, "Nona Yuli, saya sebenarnya sudah punya istri." "Iya, saya mengerti." Yuli menundukkan kepalanya, wajahnya sedikit merah. Yuli akan mematuhi tugasnya dan merawat nyonya dengan baik. Menjaga nyonya dengan baik. Molly melotot. Apa yang Yuli pahami? Yuli mengangguk dengan serius dan berkata, "Senior, Anda tidak perlu khawatir. Anda telah menyelamatkan nyawa suku Abyss Descendants saya sebelumnya. Yuli tidak memiliki cara untuk membalas Anda, dan tidak pernah berpikir untuk melakukan sesuatu yang sah. Dengan identitas dan kekuatan Anda pasti orang dari kekuatan yang kuat, dan Anda pasti memiliki banyak orang yang menakjubkan untuk menemani Anda. Yuli hanyalah orang biasa, dan saya merasa puas dapat melayani Anda. Saya tidak pernah memiliki pikiran yang tidak masuk akal untuk melakukan sesuatu yang sah. Tolong jangan merasa tertekan. Bukan itu yang saya maksud," kata Molly Lian. "Senior, tidak perlu dijelaskan. Yuli mengerti." Yuli lembut, penuh perhatian, dan penuh perhatian. Meskipun dia tidak pernah memiliki pengalaman cinta, dia tahu bahwa orang kuat seperti Molly umumnya tidak suka terikat oleh emosi. Kebebasan adalah yang diinginkan pria. "Kau, lupakan saja, terserahlah apa yang kau pikirkan." Molly terdiam dan hampir menjadi marah. Dia benar-benar tidak dapat menangani hal semacam ini. Ibliskin memang punya beberapa kelebihan. Dia bisa menangani begitu banyak wanita dengan mudah. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa melakukannya. Molly menggelengkan kepalanya, mengaguminya dalam hati. Melihat Molly berhenti berbicara, Yuli segera melangkah maju, membawa teh dan air, dan melayani Molly seperti seorang pembantu. Molly terlalu malas untuk menolak. Lagi pula, rasanya menyenangkan jika diperhatikan oleh seseorang, jadi biarkan saja. "Katakan padaku apa yang terjadi di dunia pemakan ini." Molly berkata dengan mata menyipit. "Ya, senior." Yuli menghela napas lega. Meskipun semua orang dari Devouring World telah terbunuh sebelumnya, tidak ada berita untuk waktu yang lama. Devouring World pasti akan mengirim orang-orang kuat lagi, dan kemudian suku Abyss Descendants-nya pasti akan berada dalam bahaya. Sekarang Molly mengungkitnya lagi, dia buru-buru memberitahunya rincian tentang dunia yang melahap. Molly akhirnya mengetahui situasi sebenarnya dari Devouring World ini. Ternyata alam pemakan ini diperintah oleh seorang penguasa wilayah jurang yang bernama penguasa wilayah Luoyu, yang memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas serta banyak sekali suku yang berada di bawah komandonya. Darkbone hanyalah salah satu dari banyak suku. Penguasa domain Luoyu memasuki Dao melalui garis darah Abyss dan memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Oleh karena itu, banyak makhluk kuat di alam Devouring mencari dan mengolah garis darah Abyss untuk penguasa domain Luoyu di berbagai tempat, sehingga penguasa domain Luoyu akan memiliki kesempatan untuk membuat kemajuan lebih lanjut di masa depan. Selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, dunia pemakan telah mengumpulkan garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Jika memungkinkan, saat lukamu sembuh, aku harap kau bisa membawa orang-orangku dari suku keturunan Abyss pergi bersamamu. Yuli akan menjadi budak dan pelayanmu selama sisa hidupku tanpa mengeluh. Jika tidak, saat Master Pemakan Dunia yang kuat datang, aku khawatir orang-orangku akan. Yuli jatuh berlutut dengan suara keras, menangis. "Penguasa domain," gumam Molly sambil menyentuh dagunya, "itulah Kaisar Dewa yang kuat." Molly tentu saja tidak takut pada Kaisar Dewa biasa, tetapi di balik setiap penguasa domain pasti ada pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa Dao. Begitu penguasa Dao turun, pasti akan ada masalah.
Apakah kau tahu guru Tao mana yang mengajar Lord Luo Yu ini? Molly menatap Yuli. Yuli tertegun, guru Tao. Iya, Molly mengangguk, apakah tempat ini berada di bawah komando guru Tao Ling, guru Tao Yuan, guru Tao Mi, atau guru Tao lainnya? Molly hanya pernah mendengar tentang ketiga guru Tao ini. Yuli tampak bingung, Yuli belum pernah mendengar tentang gelar Master Tao. Kamu belum pernah mendengarnya. Molly terdiam. Mereka yang benar-benar memegang kekuasaan tertinggi di jurang adalah penguasa jurang, yaitu tokoh setingkat penguasa Dao. Yuli bahkan belum pernah mendengar nama penguasa Dao, yang tampaknya agak rendah kelasnya. Tunggu sebentar, senior. Mungkin ayahku dan pendeta agung tahu. Yuli buru-buru mengirim pesan kepada Ya Chen dan pendeta agung. Beberapa saat kemudian, Yu Cheng dan pendeta tinggi tiba. Setelah mendengar pertanyaan Molly, mereka segera berlutut dan berkata, "Senior, menurut catatan leluhur keturunan Anzu kita, wilayah keturunan Anzu kita tampaknya diperintah oleh Tuan Mi Dao. Namun, itu hanya tercatat dalam manuskrip kuno. Kita bahkan belum pernah melihat Tuan Luo Yu, apalagi Tuan Mi Dao." Molly mengangguk. Orang tua itu, Tuan Mi Dao. Dia merasa sedikit lega, asalkan itu bukan Tuan Ling Dao. Penguasa abis memiliki rasa teritorial yang sangat ketat. Tidak peduli wilayah penguasa Dao mana, penguasa Dao roh tidak dapat mencari dengan sembarangan. Untuk saat ini, dia seharusnya aman. Tuan Mi Dao ini adalah seorang kenalan lama. Molly juga pernah bertemu Tuan Mi Dao di dunia bawah. Ngomong-ngomong, aku penasaran di mana ayah mertua murahan Demon King sekarang. Kalau memungkinkan, kita bisa bekerja sama dengan ayah mertuanya. Pria ini mampu bertahan di jurang ini selama bertahun-tahun tanpa mati. Dia juga menipu Lord Mi Dao dan menyelamatkan ibu mertua murahan Demon King, Permaisuri Ming Yue. Dia cukup kuat. Molly memegang dagunya. Kalau kita bisa bekerja sama dengannya, seharusnya lebih aman di jurang ini. Lagi pula, kalau aku bisa berteman dengan Hades dari dunia bawah, bukankah seharusnya Demon King memanggilku Paman Mo saat dia melihatku lagi? Memikirkan hal ini, Molly tidak bisa menahan tawa. Di bawah, Yu Cheng dan pendeta tinggi saling berpandangan dan menundukkan kepala, tidak tahu apa yang ditertawakan Molly. Tentu saja, tugas yang paling mendesak adalah memulihkan kultivasi Anda sesegera mungkin. Molly segera memerintahkan, siapkan ramuan suci penyembuh segera dan tutup tempat ini. Aku harus terus memulihkan diri. Tidak seorang pun boleh menggangguku. Apakah kau mengerti? Ya, Yu Geng dan pendeta tinggi mundur. Imam besar, Lier pasti telah menemukan harta karun. Yu Geng berkata kepada imam besar dengan gembira, "Imam besar, Anda memang orang yang berpandangan jauh ke depan. Anda tahu sejak awal bahwa orang ini dapat mengubah nasib Lier dan klan kita." Imam besar membelai jenggotnya, tersenyum tanpa berkata apa-apa. Sekarang, semua keturunan abis hanya bisa menaruh harapan pada Molly dan segera mencari harta suci untuk menyembuhkan Molly. Saat Molly sedang menyembuhkan diri di jurang, di rumah penguasa kota Nanyuan, di sebuah paviliun yang elegan, Qin Chen dan Kaisar Negeri Tianhuang kuno duduk berhadapan. Di samping mereka berdua, Kaisar Dewa Huazi, leluhur binatang Komodo, Raja Negara Yong dan yang lainnya duduk di sekitar mereka. Saya tidak pernah menyangka bahwa saudara Qin lahir di tempat terpencil seperti Laut Cina Selatan. Saya benar-benar tidak menyangka hal ini. Merasakan energi sejati yang tipis di sekelilingnya, Kaisar dari negara kuno Tianhuang dipenuhi dengan emosi. Sebelumnya dia mengira kota Nanyuan yang disebutkan Qin Chen adalah suatu tempat rahasia, tetapi siapa sangka ternyata itu adalah sebuah kota di Laut Semesta Selatan, sesuatu yang tidak pernah dia duga. Ngomong-ngomong, hukuman dari leluhur klan Kaisar Abadi telah dijatuhkan. Kaisar negeri kuno Tianhuang mengeluarkan selembar batu giok dan menyerahkannya kepada Qin Chen.